Yes, this is the division of the fourth round of the 2026 World Cup qualifiers. Indonesia is in Pot 3 with Oman. Pot 1 is Saudi Arabia and Qatar. Pot 2 is filled by Iraq and the United Arab. Ya, tim-tim yang lolos ke ronde keempat kini telah resmi diumumkan oleh AFC, dan semua tim tersebut berasal dari Jazirah Arab, terkecuali Indonesia yang satu-satunya tim dari ASEAN. Kemudian kita lihat tim-tim dari Asia yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satunya seperti Jepang, Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, dan Australia. Sementara untuk slot yang kosong ini nanti akan diisi oleh 2 tim juara grup dari ronde keempat. Nah, di ronde keempat nanti bakal ada 2 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dan itu cuma juara grup saja. Kemudian untuk 2 runner-up di masing-masing grup bakal bertarung lagi di ronde kelima. Nah, di ronde kelima ini hanya 1 tim saja yang bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum drawing ronde keempat diumumkan oleh FIFA, saat ini Indonesia menjadi tim paling rendah secara ranking FIFA, yaitu 118 dunia. Saat ini skuad Garuda masuk ke dalam pot 3 bersama timnas Oman. Jika saat ini Indonesia berada di pot ketiga bersama Oman, maka Indonesia akan satu grup bersama Arab Saudi atau Qatar, dan itu sudah pasti akan bertemu. Pasalnya 2 negara juragan minyak ini sama-sama berada di pot ke-1. Maka di ronde keempat nanti, antara Arab Saudi dan Qatar tidak akan satu grup. Maka dengan ini Indonesia bisa satu grup dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, atau satu grup dengan Qatar dan Irak. Ya, dua-duanya sama-sama sulit. Timnas Indonesia harus melawan salah satu juragan minyak. Namun jika melihat pertandingan sebelum-sebelumnya, sepertinya Indonesia lebih baik satu grup dengan Arab Saudi dibanding harus bertemu Qatar. Apalagi di laga terakhir Indonesia menang 2-0 di GBK. Gimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan pendapat admin? Ya, di balik itu kita ulas tentang laga Indonesia versus Jepang kemarin. Di laga ini semua orang tahu dan sesuai prediksi, timnas Indonesia masih susah payah ketika menghadapi raja terakhir, yakni Jepang dalam lanjutan babak ronde ketiga. Permainan matang dan pressing tinggi dari anak asuh Haji Moriyasu benar-benar membuat Indonesia tak berkutik. Hal itu dibuktikan dengan tak adanya peluang yang diciptakan oleh anak asuhan Patrick Kluivert sepanjang 90 menit di lapangan. Jepang benar-benar memberikan pelajaran berharga untuk skuad Garuda. Bagaimana kerasnya bermain di pentas dunia. Padahal yang dilawan Indonesia adalah lapis kedua timnas Jepang. Tentu ini pembelajaran bagi Kluivert untuk fokus di putaran keempat. Bagaimana caranya jangan sampai babak belur seperti ini. Saat ditangani Sintayong saja Indonesia kalah 4-0. Namun pada saat itu skuad Garuda mampu menciptakan beberapa peluang. Namun ketika di bawah nahkoda Kluivert, permainan Indonesia makin hancur, bahkan tak ada peluang sama sekali. Sepanjang 90 menit di lapangan, pressing tinggi, dan aksi-aksi individu yang ditunjukkan Kubo dan kawan-kawan benar-benar membuat para pemain Indonesia frustasi di lapangan. Bahkan sepanjang 90 menit pasukan Patrick Kluivert tak mampu melesatkan satupun tembakan on target maupun off target. Kluivert dan Alec Pastur seperti mati kutu saat menghadapi kecerdasan Hajime Moriyasu. Bahkan lihat saja, kiper Jepang sampai santai-santai seperti itu. Ini menandakan tak ada tekanan sama sekali terhadap penjaga gawang timnas Jepang. Bayangkan saja 0 shoot ke gawang Jepang. Tentu ini pembelajaran berharga bagi Kluivert dan Alex sebagai nahkoda timnas saat ini. Di sisi lain, kekalahan atas Jepang sendiri membuat Patrick Kluivert harus segera mengevaluasi demi bisa bersaing di babak ronde keempat nanti. Karena kita bisa melihat kekurangan timnas ketika dihadapkan dengan tim-tim dengan permainan cepat macam Jepang. Sebelum masuk ronde keempat, sepertinya Erick Thohir harus mencari sosok penyerang yang setara dengan Ole Romeni. Seperti kita tahu, penyelesaian akhir menjadi kendala bagi lini serang Garuda. Ya, sebagai bahan evaluasi, mungkin yang perlu dibenahi selain finishing adalah meminimalisir kesalahan sendiri. Terlepas Jepang memang berkualitas, tapi secara umum kita pun juga terlalu banyak melakukan individual error. Dan sungguh disayangkan Kevin Dix harus mengalami cedera dan meninggalkan lapangan lebih cepat. Tentu kehilangan beberapa pilar.
membuat taktik yang diterapkan tak berjalan mulus. Sehingga timnas mau tak mau harus kembali menelan pil pahit di laga pamungkas babak ronde ketiga ini. Sementara itu, Haji Moriyasu mengakui kalau secara permainan Indonesia sudah menunjukkan hal yang bagus di luar skor yang ada. Dan menurutnya, jika chemistry antar lini supaya bisa ditingkatkan lagi. Karena dengan chemistry yang kuat, tentu saja akan membuat permainan Indonesia menjadi lebih mengalir dan percaya diri di lapangan. Karena jujur saja ketika dihadapkan dengan tim-tim yang jauh lebih kuat, permainan timnas jadi suka error dan tak berjalan sesuai rencana. Namun jika semuanya bisa berjalan lancar, maka besar kemungkinan Indonesia akan menjadi tim yang cukup kuat. Apalagi jika melihat materi-materi pemain yang dimiliki timnas saat ini. Sekarang kekuatan timnas Indonesia sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya, ujar Moriyasu. Namun meski Indonesia dibobol habis oleh Jepang, kita jangan lupa ucapkan terima kasih kepada supporter yang hadir langsung ke stadion. Mereka luar biasa. Mereka tak henti mendukung Indonesia sampai ke Jepang. Bahkan kota Osaka seperti rumah sendiri. Bagaimana tidak? Kota Osaka dipenuhi ribuan supporter Indonesia. Timnas Indonesia seperti bermain di GBK, bahkan teriakan supporter Indonesia lebih kencang daripada supporter Jepang sendiri. Aparece Messi, gol, 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 gol.